Al-Quran itu fis sudur, dalam hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Dul Sijelal Kancil. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah materi tentang Jam'ul Quran atau pengumpulan Al-Quran. Nah, dalam makna jam'u ini bisa dipahami menjadi dua makna. Yang pertama yaitu jam'u yang dimaksud dengan hifzu atau menghafal. Kemudian yang kedua yaitu penulisan atau kitabatun. Jadi penulisan Al-Quran. Jadi dua makna ini, makna dari jam'u bisa jadi menghafalnya dan juga penulisannya. Dan kali ini akan saya bahas dari 3 periode pengumpulan Al-Quran ya. Nah, sebenarnya masih banyak, tapi saya ambil 3 periode pengumpulan Al-Quran. Nah, yang pertama yaitu pada masa Rasulullah SAW, yang kedua pada masa Abu Bakar As-Siddiq, dan yang ketiga pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, Jam'ul Quran pada masa Rasulullah yang dimaksud dengan menghafal ya, itu adalah masa dimana wahyu itu turun, kemudian Rasulullah menghafalnya dan para sahabat-sahabat juga menghafal wahyu yang diturunkan oleh Allah tersebut. Nah, dari sekian sahabat yang paling populer atau yang terkenal dengan hafalnya yaitu pertama Abdullah bin Mas'ud, kemudian ada Salim bin Maqil Maula Abu Zaifah, kemudian ada Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Zaid bin Sakan, dan Abu Darda. Nah, ketujuh orang ini adalah orang-orang yang hafalannya atau hafalan Qurannya sangat baik. Bahkan dikatakan Al-Quran itu fis sudur, dalam hatinya. Jadi tidak maktub saja, tapi dalam hatinya mereka sudah hafal di luar kepala tentang Al-Quran tersebut. Nah, orang-orang yang 7 ini juga diriwayatkan dalam hadis Bukhari ya, disebutkan di situ. Nah, di sini ada 2 hadis. Di situ disebutkan bahwasanya ambillah Al-Quran dari 4 orang, yaitu Abdullah bin Mas'ud, kemudian Salim, kemudian Mu'adz, dan juga Ubay bin Ka'ab. Kemudian juga di hadis kedua disebutkan juga di situ ada Rasulullah mengatakan Ubay bin Ka'ab, kemudian Mu'adz bin Jabal, kemudian Zaid bin Sabit, kemudian Abu Zaid, dan masih ada tentunya hadis yang meriwayatkan tentang para penghafal Al-Quran ini. Nah, itu. Kemudian pengumpulan Al-Quran dalam makna penulisan dalam atau pada masa Rasulullah itu ada banyak ya para sahabat Rasulullah yang menjadi sekretaris Nabi, dan salah satu yang menulis ayat-ayat tersebut itu adalah Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Nah, pada masa Rasulullah ini Al-Quran itu tidak ditulis seperti sekarang dalam lembaran-lembaran kertas ya, tapi ditulis dalam lontaran-lontaran kayu ya, kemudian pelepah kurma, tulang belulang, batu, kulit binatang. Jadi Al-Quran ditulis tidak dalam satu pembukuan, tapi terpencar-pencar dalam bentuk-bentuk tadi. Nah, kemudian tentu ada faktor pendorong ya, kenapa ketika zaman Rasulullah SAW itu Al-Quran juga ditulis, tidak hanya dihafal. Nah, salah satu alasannya itu untuk membackup hafalan yang telah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Kemudian juga alasan yang kedua itu bahwa tulisan itu tidak akan hilang ketika yang menulis itu meninggal. Tapi jika hafalan, ketika yang menghafal itu wafat, meninggal, maka Quran juga akan hilang jadinya, karena
si penghafalnya tidak ada, tapi berbeda dengan tulisan. Jika tulisan tentu yang menulis tidak ada, tulisannya tetap akan ada, bahkan bisa disalin dan sebagainya. Nah, dari penjelasan tadi bisa kita lihat, jadi karakteristik penulisan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW itu tentunya Al-Quran itu tidak ditulis dalam satu tempat, tapi terpisah-pisah dalam berbagai media ya. Nah, hal ini dikarenakan yaitu pertama karena proses penularan itu masih berlanjut ketika itu, sehingga ayat-ayat yang belakangan akan menghapus redaksi atau hukum yang sudah turun terlebih dahulu ya. Kemudian karena penelitian ayat dan Al-Quran itu juga bukan didasarkan karena urutan turunnya ya, tapi berdasarkan keserasian ayat dengan ayat, surat dengan surat, dan tentunya penelitian Quran ini juga sesuai dengan wahyu. Jadi yang menentukan surat ini taruh di mana, ayat ini taruh di mana itu adalah Allah ya, wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW. Sehingga tentunya penulisannya ini akhirnya menjadi bisa jadi yang turunnya belakangan ditulis duluan, tapi yang turunnya lebih dahulu ditulisnya belakangan. Nah itu tadi pengumpulan pada masa Rasulullah SAW. Nah kemudian periode kedua yaitu pada masa Abu Bakar. Nah pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini kenapa Al-Quran juga dikumpulkan oleh Abu Bakar? Jadi ketika itu terjadi perang Yamamah pada tahun 12 Hijriah. Saat itu terjadi perang tersebut dan mengakibatkan kurang lebih 70 orang penghafal Al-Quran itu syahid dalam perang tersebut. Maka karena para penghafal Al-Quran ini banyak yang wafat syahid ketika itu, akhirnya Umar bin Khattab itu mengusulkan kepada Abu Bakar agar membukukan atau mengumpulkan Al-Quran yang terpecah-pecah tersebut. Nah, kemudian bermusyawarahlah Abu Bakar dengan para sahabat. Akhirnya diputuskanlah agar saat itu Al-Quran yang terpecah-pecah itu dikumpulkan, dibukukan menjadi satu mushaf. Dan ditugaskan saat itu adalah salah satu sahabat yaitu Zaid bin Thabit. Nah, jadi Zaid bin Thabit ini mendapat amanah untuk menghimpun Al-Quran yang telah terpencar tadi. Nah, dan Zaid bin Thabit ini karena mendapat tugas yang amat besar, tugas yang amat mulia, bahkan Zaid bin Thabit itu mengatakan tugas ini tuh lebih berat daripada gunung ya, daripada gunung. Maka tidak sembarangan dia mengambil hafalan-hafalan dari para sahabat. Maka dia memberi syarat, dia mengambil ayat-ayat itu tadi dengan dasar hafalan dan juga tulisan. Jadi kalau hanya hafalan saja saya tidak bisa menerima, tapi harus ada tulisannya juga, harus ditulis dan juga harus ada yang hafal dengan sesuatu baru dia tulis ayat tersebut. Nah, pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar ini memakan waktu kurang lebih selama 1 tahun, jadi dari tahun 12 Hijriah hingga 13 Hijriah. Nah, pada saat inilah Al-Quran pertama kali dibukukan menjadi satu mushaf ya. Nah, kemudian periode ketiga penulisan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Nah, ini sangat terkenal ya, bahkan kita sekarang mengenal namanya mushaf Utsmani. Nah, berbeda dengan Abu Bakar, Utsman bin Affan itu mengumpulkan Al-Quran itu tidak Al-Quran yang terpencar-pencar ayat-ayatnya, tapi ini mengumpulkan dalam satu bentuk bacaan Al-Quran. Nah, kenapa begitu? Karena pada masa Utsman bin Affan itu banyak terjadi perselisihan antar umat Islam atau pertentangan bagaimana harusnya membaca Al-Quran itu atau bagaimana cara membaca Al-Quran. Maka ketika itu salah satu contohnya ketika masa pengiriman bala tentara ke Armenia dan Azerbaijan, maka di situ ada bala tentara Islam yang dari Irak dan juga dari Syria atau Syam.
Ketika itu mereka dua kubu ini memiliki atau mempunyai cara membaca Al-Quran masing-masing. Jika dari Irak itu mereka membaca dengan cara membacanya Ibnu Mas'ud, maka yang dari Syria membaca dengan cara Ubay bin Ka'ab. Nah, dan masing-masing mereka mengklaim bahwa cara baca mereka yang terbaik. Akhirnya terjadi pertentangan, bahkan antar guru yang mengajarkan Al-Quran, ketika mereka memiliki perbedaan dalam cara membaca Al-Quran, maka bisa saling menyalahkan. Nah, dan ini menjadi salah satu masalah umat yang sangat besar saat itu. Akhirnya Utsman memutuskan untuk mengumpulkan Al-Quran yang turun dalam berbagai macam cara baca tadi, ya, dikumpulkanlah menjadi satu cara baca, ya. Jadi saat itu menggunakan cara baca dari Quraisy saat itu, karena Nabi itu dari kaum Quraisy dan saat itu kaum Quraisy juga kaum yang paling dihormati saat itu. Nah, dari penjelasan ini tentu berbeda, ya. Pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan juga pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, perbedaannya tentu bisa kita ringkas, ya. Jadi perbedaan atau karakteristik pengumpulan Al-Quran pada dua khalifah ini, yaitu pertama dari motivasinya atau penyebabnya. Jika Abu Bakar itu dilakukan pengumpulan karena atas dasar banyaknya para penghafal Quran yang syahid pada perang Yamamah, maka pada Utsman bin Affan dikarenakan karena banyak terjadi perselisihan tentang bacaan Al-Quran. Kemudian yang kedua, karena Abu Bakar mengumpulkan saat itu Al-Quran yang terpencar-pencar, yang ada dalam kulit binatang, kelapa kurma, tulang belulang, itu dikumpulkan menjadi satu mushaf, ya, dibukukan menjadi dalam satu kitab. Nah, sementara Utsman itu tidak mengumpulkan ayat pencar-pencar seperti Abu Bakar, tapi mengumpulkan atau menjadikan satu huruf saja dalam cara membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran yang tadinya ada 7 atau lebih mungkin, itu oleh Utsman disederhanakan menjadi satu cara baca, sehingga seluruh umat Islam di dunia akhirnya menggunakan satu cara ini untuk menghindari perselisihan antar umat Islam. Nah, oke, dari penjelasan yang panjang tadi, tentu saya bisa ingin menyimpulkan, ya, bahwasanya jamu pada masa Rasulullah SAW itu yaitu jampu secara hafalan dan juga secara tulisan. Jadi itu pada masa Rasulullah. Dan yang kedua, pada masa Abu Bakar, Abu Bakar menghimpunnya dalam satu mushaf. Kemudian pada masa Utsman bin Affan itu berupa penyatuan cara membaca Al-Quran agar tidak terjadi perselisihan di antara atau orang-orang Islam saat itu. Bahkan hingga saat ini kita bisa menyepakati cara baca Al-Quran yang sama, itu berkat pengumpulan atau penyederhanaan cara baca Al-Quran tadi. Oke, saya rasa itu sedikit penjelasan dari saya tentang pengumpulan Al-Quran. Tentu kalian memiliki tanggapan-tanggapan atau komentar-komentar, bisa kalian sampaikan lewat kolom komentar di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan tentang untuk video baru dari kami. Terima kasih. Good luck. Even the best can be improved. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.